Hai semuanya, selamat datang di channel Sawentar. Selamat menikmati informasi yang Mimin sajikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Upacara siraman gong Kiai Pradah, atau Kiai Becik, merupakan salah satu tradisi budaya lokal yang masih dilakukan hingga sekarang. Hal ini menarik untuk dikaji, mengingat tradisi dan budaya dari leluhur harus dipertahankan dan dikenalkan di era modern ini, sehingga anak cucu dan generasi yang akan datang selalu mengingat sejarah dan perjuangan para pendahulunya. Berikut liputan informasi channel Sawentar mengenai mitos gong Kiai Pradah di era Mataram kuno. Masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Blitar, hingga saat ini masih memegang teguh tradisi-tradisi peninggalan para leluhur mereka. Meskipun mayoritas masyarakat Jawa beragama Islam, tidak serta-merta membuat mereka meninggalkan tradisi Jawa kuno, bahkan tradisi yang sebelumnya adalah tradisi Hindu-Buddha. Masyarakat Jawa memiliki berbagai macam kebudayaan berbeda di setiap daerah, salah satunya Blitar. Blitar merupakan salah satu daerah yang memiliki budaya yang khas, yang tercermin dalam kesenian maupun produk budaya lainnya, seperti makanan khas dan upacara adat. Upacara siraman gong Kiai Pradah merupakan salah satu tradisi adat yang menjadi ciri khas masyarakat Blitar, yang hingga kini masih diadakan agar tidak hilang terkikis oleh budaya Barat. Gong adalah canang besar, sedangkan Kiai Pradah sebutan untuk sebuah gong, yang merupakan salah satu instrumen gamelan Jawa berdiameter 60 cm, yang terbuat dari besi perunggu dan dibungkus kain mori, yang merupakan benda pusaka yang dikeramatkan oleh masyarakat Ludoyo. Tradisi adat siraman gong Kiai Pradah adalah kegiatan memandikan benda pusaka berupa sebuah gong dengan menggunakan air kembang setaman, yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada 1 Syawal yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, dan 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Upacara ini dilakukan dalam rangka melestarikan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur dan telah ada sejak zaman Mataram kuno. Menurut sejarah yang ada, sejak zaman dahulu, sebagian besar wilayah Ludoyo
adalah hutan belantara yang banyak dihuni binatang buas. Pada waktu itu, Ludoyo adalah termasuk daerah yang rawan dan berbahaya. Dengan ungkapan kata, Jalmo Moro, Jalmo Mati, yang artinya, siapa yang datang, berarti mencari kematian. Berdasarkan kisah babat pusaka, Gong Kiai Pradah sudah ada pada masa Mataram kuno. Tahun 1704-1719 Masehi. Gong Kiai Pradah berkaitan dengan berdirinya Desa Ludoyo. Semua berawal dari seorang pangeran dari Kesultanan Kartasura, Pangeran Prabu. Ia merupakan saudara dari Sri Susuhunan Pakubuwono I. Ia lahir dari istri Ampeyan atau Selir. Karena ia tidak dapat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya. Setelah Sri Susuhunan Pakubuwono I dinobatkan menjadi raja, timbul rasa kecewa dalam hati Pangeran Prabu. Rasa kecewa tersebut membuat ia berencana membunuh adik tirinya, yaitu Sri Susuhunan Pakubuwono I. Namun, rencananya gagal. Karena ketahuan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono I. Sebagai hukuman, Pangeran Prabu diusir dari kerajaan. Ia diutus pergi ke timur, tepatnya di hutan Ludoyo, yang masih angker, dan masih banyak binatang buasnya. Pangeran Prabu pergi bersama istrinya, Putri Wandansari, dan pengikutnya, Ki Amat Tariman. Ia juga membawa seperangkat wayang, prajurit, para penari, tenda-tenda, serta pusaka berwujud bende atau gong yang dinamakan Kiai Bicak. Setibanya di hutan Ludoyo, Pangeran Prabu beserta istrinya dan pengikutnya singgah di Desa Ngekul, di rumah Nyi Embok Randa Potrosuto, untuk beristirahat. Suatu ketika, Pangeran Prabu ingin melakukan semedi di Wonopekel, Ludoyo Barat. Sebelum pergi, Pangeran Prabu menitipkan pusaka Kiai Bicak kepada Nyi Embok Randa Potrosuto dan memberikan sebuah pesan. Saben dawah, tanggal 1 Syawal lan 12 Maulud. Supados dipun suceni, nganggo toyo, lan sekar. Toyanipun sesucen, kenging kangge, tetiang engkang sami, nandhang sesakit, lan supados, gesangipun sami senang. Yang artinya, setiap jatuh tanggal 1 Syawal, dan 12 Maulud, disucikan dengan air, dan bunga setaman. Air bekas penyucian dapat menyembuhkan orang yang sedang sakit, dan yang sedang susah menjadi senang. Setelah kepergian Pangeran Prabu, Nyi Potrosutolah yang menyimpan Gong Kiai Pradah. Setelah beliau wafat, pusaka Gong Kiai Pradah disimpan oleh Ki Rediboyo di Dusun Ngekul. Kemudian Ki Dalang Rediguno di Dusun Kepek. Kemudian, Kiai Imam Sampurno. Ketika Kiai Imam Sampurno dipanggil ke Kerajaan Surakarta, pusaka Gong Kiai Pradah dibawa dan disimpan oleh adiknya Kiai Imam Seko, yang menjabat sebagai Wakil Penghulu Blitar di Dusun Sukoanyar, sekarang Sukorejo. Pada tahun 1798, Kiai Imam Seko wafat. Dan pusaka Gong Kiai Pradah dipercayakan kepada Raden Ronggo Kertorejo. Sejak tahun inilah, Gong disimpan di Sanggar Gong Kiai Pradah, yang didirikan di Dusun Kalipang, Kecamatan Sutojayan, hingga saat ini. Terima kasih telah menonton video ini, dengan menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Maka membuat channel ini bisa berkembang, dan didedikasikan untuk pengembangan Desa Sawentar, Kabupaten Blitar. Sampai jumpa di konten selanjutnya.